Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nisma Firoh, NIM 2022-53068. Ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan ulang dari tugas 1 kemarin, yaitu laporan analisa jurnal tentang Control Objective for Information and Related Technologies atau COPIT. Di sini ada 2 jurnal yang akan dijelaskan kembali. Ada 2 jurnal yang akan direview. Judul jurnal yang pertama yaitu From COPIT to ISO 40001 Evaluating Cybersecurity Framework for Opportunities, Risks, and Regulatory Compliance in Commercializing Large Language Models. Kemudian judul jurnal yang kedua yaitu How Can Flow Support COPIT 2090 Coverage Analysis and a Conceptual Framework. Langsung saja pada jurnal pertama yang berjudul From COPIT to ISO 40001 Evaluating Cybersecurity Framework for Opportunities, Risks, and Regulatory Compliance in Commercializing Large Language Models. Jurnal pertama ini diterbitkan pada tahun 2024. Kemudian latar belakang dari jurnal ini yaitu perkembangan pesat teknologi model bahasa besar atau Large Language Model atau LLMS yang kini semakin sering diadopsi oleh berbagai organisasi termasuk perusahaan-perusahaan besar seperti Fortune 500 untuk meningkatkan kapabilitas keamanan cyber. Meskipun memiliki potensi besar, LLMS juga menghadirkan sejumlah risiko unik seperti generasi konten yang salah atau halusinasi dan adanya bias yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang sensitif terhadap keamanan. Sebagai bagian dari kebutuhan untuk menyesuaikan kerangka kerja keamanan cyber dengan integrasi AI, sejumlah framework seperti NIST, Cyber Security Framework atau CSF 2.0 COVID-19 2019 dan yang lainnya telah diperbarui. ISO 14001 2023 misalnya dirancang khusus untuk sistem manajemen AI, menawarkan kerangka untuk mengelola AI dengan lebih baik dan memungkinkan integrasi teknologi seperti LLMS dalam mengoperasikan operasional keamanan cyber. Namun sejauh ini belum ada analisis akademik yang sistematis terkait kelebihan dan kekurangan kerangka kerja tersebut dalam menangani tantangan khusus dari LLMS. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kerangka kerja keamanan cyber yang ada dalam menghadapi peluang dan risiko yang dibawa oleh LLMS serta seberapa jauh mereka memenuhi kebutuhan regulasi terkait terutama dalam konteks EU AI. Kemudian tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu menilai seberapa baik kerangka kerja cyber security populer termasuk COPIT 2019, NIST, CSF 2.0, ISO 27001, dan ISO 42001 dapat mengakomodasi peluang dan risiko yang terkait dengan LLMS serta kesesuaian dengan regulasi seperti EU AI. Kemudian dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pendekatan analisis konten kualitatif yang dilengkapi dengan validasi oleh ahli untuk menilai kesiapan integrasi LLMS pada kerangka kerja keamanan siber utama. 4 kerangka kerja utama dipilih untuk dianalisis karena mereka mencakup prinsip-prinsip governance, risk, and compliance yang komprehensif dan telah diadopsi luas di berbagai organisasi. Metodologi penelitian yang pertama yaitu pemilihan kerangka kerja. Penelitian ini secara eksklusif menggunakan dokumen publik dari masing-masing kerangka kerja yang diperoleh dari situs resmi, memastikan transparansi dan akurasi informasi. Setiap kerangka kerja dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk menangani tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh integrasi LLMS, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT atau Strength,
weakness, opportunities, dan threats untuk mengevaluasi kemampuan kerangka kerja dalam konteks LLMS atau bahasa besar. Yang kedua, penggunaan rubrik pemetaan. Peneliti mengembangkan rubrik pemetaan ini sebagai alat evaluasi yang mencocokkan atribut kerangka kerja dengan karakteristik LLMS dan kesiapan mereka terhadap regulasi, terutama EU/AI. Rubrik ini membantu mengidentifikasikan area di mana setiap kerangka kerja mendukung atau memerlukan peningkatan dalam mengakomodasikan LLMS, serta memungkinkan penilaian apakah kerangka kerja tersebut siap mengatasi risiko terkait seperti kesalahan atau bias dalam konten yang dihasilkan oleh LLMS. Yang ketiga yaitu analisis 3 fokus atau trifocal analysis. Proses analisis dibagi menjadi 3 fokus utama. Yang pertama, analisis pertahanan atau defensive analysis. Menilai kesiapan kerangka kerja dalam menghadapi ancaman dari LLMS dan adaptabilitasnya untuk memanfaatkan potensi LLMS. Dalam tahap ini, setiap kerangka kerja dievaluasi untuk melihat apakah memiliki kontrol yang dapat mengatasi risiko spesifik dari LLMS seperti halusinasi konten atau bias waktu nyata. Yang kedua yaitu analisis serangan atau offensive analysis, mendeteksi potensi kerentanan pada kerangka kerja yang dapat dimanfaatkan oleh LLMS seperti risiko terjadinya kesalahan klasifikasi insiden atau kurangnya panduan untuk mengidentifikasi dan menangani konten yang menyesatkan. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa ISO 42001 memiliki tingkat kesiapan tertinggi untuk mendukung integrasi LLMS, sementara COVID 2019 paling sesuai dengan EU/AI ACT. Namun, kerangka kerja ini masih memerlukan pembaruan untuk secara efektif mengatasi risiko unik LLMS, terutama terkait dengan halusinasi konten dan pengawasan manusia. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu semua kerangka kerja dievaluasi memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk mengakomodasi risiko multifaceted yang dibawa oleh LLMS. Peneliti merekomendasikan integrasi proses validasi ahli sebagai langkah penting untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan dalam adopsi LLMS. Kemudian judul jurnal yang kedua yaitu How Can Floss Support COVID 2019 Coverage Analysis and a Conceptual Framework. Penulis dari jurnal kedua ini yaitu Laura James dan Joe Brata. Jurnal kedua ini terbit pada tahun 2023. Latar belakang dari penelitian ini berfokus pada peran free atau liber open source software atau FLOSS dalam mendukung tata kelola teknologi informasi atau IT governance di bawah kerangka kerja COVID 2019. FLOSS ini dianggap memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola IT karena sifatnya yang bebas biaya dan independen dari vendor. Namun, penelitian ini masih ada yang kurang. Dalam hal pembahasan bagaimana FLOSS dapat diterapkan dalam kerangka kerja COVID 2019 yang dianggap sebagai salah satu standar utama dalam tata kelola IT. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan FLOSS ke dalam COVID 2019 untuk meningkatkan tata kelola IT organisasi. Tujuan penelitian dari jurnal kedua ini yaitu bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana FLOSS dapat mendukung siklus hidup adopsi COVID 2019 dari tahap perencanaan awal hingga audit dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang membantu organisasi dalam mengintegrasikan FLOSS untuk tata kelola IT sesuai COVID 2019. Metodologi penelitian pada jurnal kedua ini yaitu pendekatan penelitian menggunakan metode Design Science Research atau DSR. Dalam penelitian ini, tim peneliti bekerja sama dengan organisasi nirlaba dari Portugal dan memulai proses analisis literatur
terkait FLOS dan COPIT 2019. Kemudian 35 solusi FLOS dipilih dan dikategorikan dalam 21 kategori sesuai dengan 40 aktivitas manajemen COVID 2019. Dengan kriteria bahwa setiap FLOS harus mendukung setidaknya satu aktivitas dalam kerangka COVID 2019. Hasil penelitian dari jurnal kedua menunjukkan bahwa 35 solusi FLOS yang dipilih dapat mengakomodasikan hampir 95% dari aktivitas manajemen COVID 2019 dengan cakupan terluas ditemukan pada domain Evaluate, Direct, and Monitor, dan Monitor, Evaluate, and Access. Hanya sebagian kecil aktivitas COVID yang tidak didukung oleh FLOS yang dipilih, seperti aktivitas yang memerlukan kolaborasi langsung dengan pihak eksternal. Kesimpulan dari jurnal kedua ini yaitu menyimpulkan bahwa FLOS dapat memainkan peran penting dalam mendukung tata kelola IT yang berbasis COVID 2019, terutama bagi organisasi yang ingin menghemat biaya dan mengurangi ketergantungan pada vendor. Kerangka kerja yang diusulkan memberikan panduan praktis untuk mengintegrasikan FLOS ke dalam siklus hidup tata kelola COVID 2019. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja. Meskipun penelitian ini memberikan hasil yang positif, peneliti juga mencatat bahwa FLOS masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan khusus organisasi, serta pengujian lanjutan untuk mengimplementasikan kerangka ini di lingkungan nyata. Mungkin itu penjelasan singkat dari jurnal 1 dan jurnal 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.